Selamat pagi semuanya. Pagi ini kita melihat Hakim-Hakim pasal 18. Pagi ini yang khotbah ada Pastor Joshua. Jangan menjadi orang yang merebut dunia. Di saat itu tidak ada raja. Orang bangkit terus merebut. Kita melihat Al-Mika adalah dan ibunya dengan hubungannya sangatlah tidak baik. Dia mencuri uang ibunya dan ibunya mengutuknya. Dan akhirnya tuh membuat patung pahatan tuangan. Seorang penjahat menjadi ketua agama di tempat rumahnya banyak ada patung-patung. Dan orang Lewi ini sampai tempat ini mencari pekerjaan. Dan uang, baju dan semuanya diberikan pada orang Lewi ini. Dan orang Lewi ini menjadi bapak imamnya. Dan orang Lewi terhadap orang Lewi ini sebagai seorang anak. Dan melakukan suatu pekerjaan yang tidak sepantasnya menjadi seorang imam. Sebenarnya orang Lewi ini tidak pantas untuk Orang Lewi adalah orang Lewi sebenarnya tidak boleh menjadi imam. Jadi boleh dikatakan dengan kata-kata seperti sekarang ini seorang penjahat membuka gereja. Jadi rumahnya menjadi gereja. Ada orang yang bersedia. Saya ada panggilan, jadi saya di sini menjadi pendeta. Jadi membuka tempat untuk beribadah dan dia menjadi seorang bos dan seorang pengabar Injil menjadi seorang pekerja. Dan kita mesti hati-hati karena keadaan dunia ini juga sama seperti ini. Menjadi seorang pendeta tuh melayani Tuhan. Seperti sekarang ini gereja dalam keadaan begini. Dia menjadi seorang pendeta menjadi suatu pekerja ini. Siapa yang bisa mengendalikan uang dan keadaan perekonomian? Siapa yang memberi uang orang itu dia adalah pengusaha bos ya. Kalau dia pendeta itu tidak ada uang, maka tidak bisa menjadi pendeta. Maka tidak melayani Tuhan. Dan waktu pasal 17 itu kita melihat orang Lewi orang muda itu. Kita lihat pasal 17 ayat 11. Orang itu setuju untuk tinggal padanya. Maka orang muda itu Tuhim terhadap Mika itu bersedia. Jadi sebagai seorang anak juga. Tuhim. Maka anak muda itu seperti salah seorang anaknya sendiri. Jadi orang Dewi ini bersedia tinggal sama Mika karena uangnya dan seterusnya. Maka orang muda ini
dan berkata kepada dia, menjadi seorang anaknya sendiri dan memanggilnya sebagai bapak. Dan anak muda ini memanggil Mika sebagai bapak. Maka Mika tuh makanya memberi effort ya, memberi dia uang, memberi baju pakai dan memberi dia makanan untuk dimakan. Dan bos ini berkata, ini kamu datang sini menjadi imam, makan paginya semua saya yang tanggung, dan juga ada uang juga diberikan padamu. Jadi orang muda ini bersedia bersama dengannya dan mendapatkan suatu pekerjaan. Sebenarnya ini tidak baik. Tapi di zamannya hakim itu ya begini. Di zaman sekarang sampai pasal 18, dan mereka merasa begini akan mendapatkan berkat dari Tuhan. Seorang penjahat itu menyorok uang dan membuat patung tuangan dan menjadikan rumahnya sebagai tempat beribadah. Dan dipikir begini Tuhan akan memberkatinya. Sebenarnya dengan begini akan membuat orang tidak punya akal sehat, tidak berdaya untuk mengenal Tuhan. Dan kita bisa lihat suatu keluarga sampai di pasal 18, dan keadaan ini lebih lagi jatuh ke bawah, turun ke bawah ya. Jadi seperti hakim-hakim satu lagi, lebih tidak baik lagi dari satu lagi. Dan sini kita melihat tuh Mika begini dan keluarga Mika juga begini. Pasal 18. Bukan hanya berkata bukan Mika hanya begini. Dan kekuatan ada lebih kuat lagi, tangan yang lebih kuat. Mika adalah penjahat rumah. Yaitu dikatakan lagi suku Dan penjahat yang besar ya. Jadi di sini ada satu suku yang menjadi penjahat. Menjadi penjahat tidak baik. Karena lebih ada Tuhan. Kan merasa karena menjadi penjahat akan mendapatkan berkat. Merasa menjadi penjahat itu tidak ada masalah. Tuhan akan memberkati. Ini sampai begini benar tidak bisa berdaya. So di dalam hakim-hakim itu keadaannya memang begini. Sebenarnya membuat tema ini sebenarnya jangan menjadi generasi yang merampas, karena saya belum bisa mengeluarkan terang dari firman ini. Tidak bukan hanya berkata dari dalam diberkati. Jadi ibarat Cina kata kalau tidak daftarkan lebih cepat akan lebih kalah daripada ini ya, kebangkrutan ya. Ini ada firman. Zaman saya waktu masih kecil tidak ada MTR, tidak ada kereta, mengandalkan naik bis. Naik bis mesti ada ngantri naik bis. Ngantri mesti ada waktu. Dan kita paling pinter ada nyerobot ya. Pura-pura terus akhirnya bisa naik bis.
Tapi sebenarnya tidak baik. Tapi saya dulu merasa sangat pintar. Dan sekarang juga merasa banyak orang juga begini. Kalau tidak begini bagaimana bisa keluar untuk berjalan ya. Kita merasa begini baik. Tapi sekarang kita mesti bertobat. Bukannya hanya ini. Di dalam hakim hati merampas dan juga di rumah juga merasa diberkati. Tuhan ada di dalam satu gambar. Kita berkata, sekarang kita berdosa. Tuhan, kamu jangan melihat saya. Jangan melihat saya. Seperti saya dulu sesudah menerima Tuhan Yesus dan main maco. Dan saya main maco, saya berkata, Tuhan jangan sekarang kamu datang. Saya suka cita sekarang. Jadi semua itu tidak peduli. Tidak 4 gelombang dan 8 gelombang dan 16 gelombang. Tapi sekarang di sini berkata Tuhan di tengah-tengah masih juga memberkatinya. Jadi saya tidak bisa kepikir untuk satu tema yang baik. Jangan menghakimi dunia. Jangan juga merasa merampas diberkati. Kita melihat firman ini. Saya membagi 3 tema. Ayat 1 sampai 10. Mencari tempat yang untuk dirampas dan mengundang seorang pengintai. Jadi di Hakim-Hakim dari mulai pasal 17 ya, Titus di saat itu ya bangsa Israel tidak ada, zaman itu tidak ada raja. Di pasal 18 juga sama. Dan di dalam 19 dan 20 ada satu tema tersendiri. Ini 17 dan pasal 18 itu sama satu bagian yang menjadi satu pencuri ya, satu lagi penjahat dari rumah dan juga satu pencuri dari suku. Menjadi penjahat yang mendapatkan berkat. Kenapa begini? Karena waktu itu tidak ada raja. Zaman itu tidak ada raja. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Tidak ada imam. Jadi tidak ada imam bagaimana? Sebab itu Bani Dan menyuruh dari kaumnya 5 orang ke sejumlah mereka, ke semua orang yang gak perkasa bahasa dia, karena mereka tidak mendapatkan tanah. Masa itu tidak ada raja dan juga tidak ada imam. Dan hakim-hakim juga satu lagi lebih buruk dan akhirnya tidak ada. Di semua dalam kegelapan dan tidak ada pengharapan. Di dalam tidak ada pengharapan ini, suku Dan belum ada tempat. Sebenarnya suku Dan mendapatkan tanah perjanjian itu, tapi belum mendapatkan itu karena tanah itu diduduki orang Filistin karena tidak ada kekuatan, tidak bisa mengusir orang urusan, dan Tuhan membagikan Simson. Dan sebenarnya tuh dalam zamannya Simson itu bangsa Israel itu tinggal di Shora dan Eshitol.
Ini sebenarnya ada tempat ini ada menjadi milik Yahuda di dalam samping orang Yahuda. Dan kita bisa melihat itu tempatnya Yahuda. Di dalam keadaan begini membangkitkan Simson. Akhirnya disayangkan Simson tidak bisa. Itu adalah Simson diibaratkan seorang orang yang rambut panjang dan orang yang berotot. Karena demi untuk kedagingannya dari sana dari sini. Sebenarnya bisa untuk Bani Dan mendapatkan tanah perjanjian. Tapi saat mati, kekuatan Bani Dan itu akhirnya dihilang. Jika dia sangat hebat, bisa mengusir orang Palestina supaya Bani Dan mendapatkan di saat zamannya Yosua diundi mendapatkan tanah perjanjian. Dan kita melihat itu di hakim terakhir adalah Simson. Dan Tuhan memberikan satu pembaruannya, penyertaan yang tidak terhingga. Tuhan memberikan berkat dan kekuatan. Tapi dia meninggalkan Tuhan lebih jauh. Dan dia berjalan dengan apa pandangan matanya, apa yang di matanya dia lihat. Dan di saat ini bangsa Israel tidak ada raja dan juga belum mendapatkan tanah. Masih tinggal di tempat Yahuda. Tidak berdaya mengusir orang Filistin dan mereka bagaimana melakukannya. Dan mereka tidak bisa melewati orang Filistin. Maka mereka mengadakan merampas orang yang bisa dirampas. Tapi bukan yang Tuhan berikan padanya. Sebab itu Bani Dan menyuruh dari kaumnya 5 orang dari seluruh jumlah mereka semuanya orang yang gagah perkasa yang berasal dari Jora dan Eshita untuk mengintai negeri yang itu dan menyelidikinya. Dan ini sangatlah istimewa. Dan itu mengatakan orang dan Judah and the dead di depan suku Dan ini cucunya Dan, ini kata-kata Dan, tulisan kata Dan ya. Itu itu adalah hakim. Di saat zaman itu tidak ada raja, tidak ada hakim. Jadi Bani Dan itu bangkit melakukan satu menjadi hakim. Jadi kita melihat Bani Dan menjadi penjahat ya. Tuhan memberikan tidak mendapatkannya. Dan akhirnya tuh menyuruh 5 orang yang gagah perkasa menyelidiki setempat di mana ada baik mereka pergi. Tuhan yang berikan bagian ini. Mereka tidak mau, mereka pergi sendiri untuk mencari. Akhirnya mereka pergi mencari. Karena waktunya saya akan lebih simpel berkata. Dan sampai di Efraim. Ada tempat untuk agama ya. Di situ ada Tuhan dan melayani Tuhan. Dan mereka mengikuti orang sampai tempat ini. Sampai di
pegunungan Efraim sampai di rumah Mika. Di sini ada banyak orang datang untuk menyembah dan juga mendengar anak muda. Orang itu orang Lewi dan bisa dikenal mereka rogat. Orang muda itu bukan orang Efraim, bukan penduduk asli orang Efraim. Kenapa? Karena dia sangat kenal dengan rogat. Kalau dia itu dari Yahuda, ini lahir dari Yahuda logatnya. Karena orang suku Dan itu tinggal di orang Yahuda itu, maka dia bisa mendengar, bisa membedakan. Ini bukan orang Efraim, ia seorang Yahuda. Yahuda adalah bagian timur, bukan Efraim di bagian barat. Ini ada bagian dan bertanya padanya, kamu datang dari mana? Kamu di sini ngapain? Kamu di sini mendapatkan apa? Apa keuntungannya? Dia karena dia dari dalam utara ya. Ya terus berkata-kata, dari sini Mika begini begitulah, Mika belum beri aku uang dan ini dan begitu dan baju. Dan gitu kamu pergi bertanya pada Tuhan, tanyakan pada supaya kami bagaimana. Dan orang muda ini, orang Lewi ini berkata padanya, pergilah dengan selamat, perjalananmu akan ditempuh dengan baik. Perjalananmu baik dipandang baik oleh Tuhan. Dan karena juga pandangan dari berkata dari batu berhala ya. Dan mereka tuh tidak mengenal Tuhan. Mereka merasa itu adalah patung tuangan, itu berhala adalah Tuhan. Jadi bertanya batu berhala sepertinya mencari pada Tuhan. Tapi jawaban itu bukan jawaban dari Tuhan. Sebab Tuhan memberikan tempat itu ada tempat Idan. Ya tempat orang Filistin. Tapi mereka sekarang tidak mau. Dan mereka sekarang pergi untuk cari tempat baru. Dan mereka sampai tempat ini ada berhala, ada Tuhan, ada orang Lewi, ada imam, dan mereka memohon bertanya, dan mereka terus jalan terus dan terus mencari tempat. Mereka sampai suatu tempat. Dia sampai di Lais ya. Dilihat mereka lah bahwa rakyat yang diam di sana hidup dengan tentram menurut adat orang Sidon, aman dan tentram. Orang-orang itu tidak kekurangan apapun yang ada di muka bumi. Malah kaya harta, mereka tinggal di situ dan jauh dari orang Sidon dan bergaul dengan siapapun juga. Ini adalah bangsa Israel Dan itu yang menginginkan ya tentramnya, aman tentramnya. Itu Mazmur pasal 111. Duduk di atas tatanya. Orang dari debu dibangkit, ditinggikan. Dan banyak penatua dengan membangkit. Ibu-ibu yang penuh dengan tinggal di rumah itu, berkat ini adalah suatu berkat ya. Itu damai, tentram ya, banyak. Jadi tidak ada kekacauannya. Dan suku Dan yang tempat yang diberikan Tuhan itu, mereka mendapatkan satu ditekan sama bangsa Filistin. Itu zamannya orang hakim-hakim di
ditekan sama bangsa asing, maka mencari saudara Moab dan Amon dan terakhir bangsa Filistin. Mereka tidak aman tentram dan mereka tuh sangat tidak suka karena tempat itu ada Tuhan yang berikan, maka mereka mencari suatu tempat yang aman dan tentram. Dan mereka melihat tempat ini bagi orang Sidon ini ada ya sangat aman tentram, ada satu kota yang besar sangat. Dan di tempat ini adalah perekonomian baik, tapi tempat ini tidak ada yang berkuasa. Jadi mereka itu sangatlah tentram ya, dengan yang sangat kaya, tidak ada yang menekan mereka. Mungkin tempat ini adalah milik orang Sidon, tapi orang Sidon ini ke tempat ini sangat jauh, jadi tidak bisa mengurus tempat ini. Dan tidak ada orang bergaul sama mereka dan mereka tidak punya teman. Dan mereka adalah daging gemuk. Ini yang kita inginkan. Nah, maka mereka cepat-cepat kembali dan berkata kepada saudaranya. Dan berkata pada saudaranya, janganlah malu-malu untuk pergi menduduki negeri itu. Ayat 10. Apabila kamu memasukinya, kamu dapat rakyat yang hidup dengan tentram dan negeri itu luas di sebelah kiri dan sebelah kanan. Sesungguhnya Allah telah menyerahkannya ke dalam tanganmu. Itulah tempat yang tidak kekurangan apapun yang ada di muka bumi. Itu adalah sebenarnya tempat yang Tuhan berikan kepada kita. Apapun yang kita inginkan ada, aman, tentram, dan bisa mendapatkan dengan tangan. Kenapa tidak pergi? Mereka mencari tempat ini. Mereka mendapatkan tempat ini menjadi satu tempat tujuan dan sampai di bagian 2 ayat 11 sampai 26. Dan mereka tuh merampas berhala patung tuangannya, pahatan, berebut imam. Dan ini saya 11 sampai 26 sangat seru. Itu merebut satu imam itu dicatat sangat jelas ayat 27 sampai 31. Di zaman imam hakim-hakim itu mereka merebut satu berkat ya. Merebut sampai ke jalannya Tuhan. Siapa yang bisa berbicara dengan Tuhan? Dan bagaimana bisa bicara dengan Tuhan? Bagaimana mendapatkan berkatnya dari Tuhan? Maka mereka merebut. Dia bukannya pasal yang 17 itu satu keluarga merebut, dan sekarang ini satu suku merebut. Merebutkan satu barang merasa itu adalah milik Tuhan. Sebenarnya ayat 1 sampai 10. Sudah dicatat bagaimana mereka tuh melihat apa yang bisa mereka rebut. Dan mereka melihat patung tuangan dan berhala ya. Dan kita catat mereka tuh merebut berhala dan merebut tempat. Dan ini suku dan ini 600 orang ya diperlengkapi senjata lengkap dan pergi. Dan mereka sampai di Gunung Efraim, sampai ke tempat keagamaan. Dan 5 orang ini berkata kepada 600 orang ini, saudara,
Di tempat ini ada patung pahatan, efod, terafim, dan patung tuangan. Kamu tahu nggak? Dan kita bagaimana melakukannya? Ada Ephraim bisa mencari menanya pada Tuhan. Ada patung tuangan, patung pahatan yang bisa kelihatan. Patung pahatan yaitu patung tuangan, terafim, mempunyai suatu kekuatan tinggi. Ini sangat penting. Mendapatkan kekuatan, mendapatkan berkat. Dan kita bisa berpikir bagaimana melakukannya. Ini 600 orang diperlengkapi persenjataan lengkap. Baik. Dan 5 orang ini masuk ke dalam rumah Mika. Dan masuk mencari orang Lewi itu. Enggak. Dia berkata, "Salam, damai." Dan mereka bertanya, "Bagaimana baik ya?" Dan 600 orang dan ini dengan persenjataan lengkap berdiri di luar rumah. 5 orang masuk, kalian baik. Dan 600 orang ini senjata lengkap. Ya, berdiri depan pintu dan orang Lewi itu lari kemana? Dan di sini ada berkata 600 orang diperlengkapi senjata berdiri pintu gerbang. Ya. Church of Ten. 600 orang diperlengkapi senjata berdiri depan pintu gerbang. Ini ada anak cucunya Dan. Di satu suku di sini menjadi penjahat, melebut berhara. Di situ langsung pergi merampas. Dan di sini 5 orang ini masuk gitu mengambil patung pahatan adalah berhara itu di dalam patung keluarganya itu atau efod itu diambil di dalam satu perlindungan dari tentara ini. Tadi imam ini disuruh ini tidak berani berbuat apa-apa sampai depan pintu. Dan 5 orang itu masuk ke rumah Mika ini mengambil satu patung pahatan dengan efod, terafim, dan patung tuangan. Ini sudah ditulis di dalam. Terus 3 kali ya, dicatat 3 kali. Ya ini dicatat ini 5 orang ini membawa 600 orang itu datang untuk merebut satu. Ini sudah sangat dicatat. Dan imam ini berkata tentang 600 orang ini dan 5 orang ini, "Kamu di sini ngapain?" Dan mereka memang datang untuk merampas. Dan 600 orang membawa persenjataan lengkap. Dan berkata padanya, "Shh, diam." Dengan tangannya itu ditutup mulutnya. "Ikut kami." Menjadi bapa kami menjadi imam. Menjadi imam untuk seisi satu rumah orang atau menjadi imam untuk suatu suku dan kaum di antara orang Israel. Shh, diam. Kamu sini datang. Menjadi imam kami. Dan anak muda ini, orang Lewi ini mendengar. Mika yang untuk saya. Masih 20 tahun dari 1 tahun, rumahnya sangat kecil.
satu suku kaum. Wali sini naik jabatan dan diangkat ya. Ini perusahaan kecil dan itu perusahaan besar. Wah itu kaum dan suku satu kelompok. Wah di dalam Israel itu ada perusahaan yang sangat besar ya di Anda. Maka bergembira hatinya. Dan diambilnya Efrod. Ini ya tidak usah kamu, ini biar saya ambil. Dan dia ambil Efron, terafim, patung-patang dan dibawa ya. Ini yang saya lakukan di dalam semua diambil dan ikut bersama mereka pergi. Imam adalah sebagai seorang pekerja doang. Ya. Namanya tuh melayani Tuhan tapi tidak melayani Tuhan. Sebenarnya kita melayani Tuhan dengan cara ini. Tapi suku Dan merasa ini baik. Mereka terhadap Tuhan tidak mengenal. Akhirnya Mika tuh saudaranya lain tuh pergi mengejar adik. Tapi tidak berdaya. Karena kekuatan suku Dan lebih besar daripadanya. Dan suku Dan berkata pada mereka, kata orang Dan itu, jangan sampai aku mendengar, janganlah suaramu kedengaran lagi pada kami. Nanti orang-orang menyerang engkau karena sakit hati. Dengan demikian akan seisi rumahmu akan kehilangan nyawa. Jangan sampai kedengar suaramu. Sama nggak seperti zaman sekarang orang ini. Sekelompok suku merampas satu keluarga. Kita melihat satu keluarga merampas ya, ibu dan anak ini merampas. Dan juga satu sekelompok suku pergi merampas suatu keluarga. Itu merampas itu bukan suatu jalan. Kamu merampas orang dan orang merampas kamu. Dan akhirnya Mika kembali. Dan orang itu dan pergi. Dan jalannya itu suku yang kuat. Itu mereka tuh merebut Imam Efrat dan juga patung-patang dan merampas tempat, membuat berhala buat diri sendiri dan merebut tempat itu. Dan merebut tempat itu menjadikan bangun tempat untuk berhala. Ayat 7 sampai 31. Dan sampai tempat itu dia melihat hidup aman tentram. Mereka memukul orang itu dengan mata pedang dan kotanya dibakar. Dan Bani Dan menegakkan bagi mereka sendiri patung pahatan itu. Lalu Jonathan bin Gersom bin Musa bersama-sama dengan anak-anaknya menjadi imam bagi suku Dan, sampai penduduk negeri itu diangkut sebagai orang buangan. Dan Bani Dan membangun satu patung pahatan ya, untuk membangun satu. Itu tempat Lais itu diganti menjadikan nama Dan. Itu Jonathan bin Gersom bin Musa ya.
Ini Musa bukan Musa, ada cucunya Manasye. Yaitu saya bertegaskan itu dari Manasye itu Musa, cucunya dari Yonatan, Gebsun. Dan suku Dan ini mencari orang lain lagi untuk menjadi hakim, ya seperti Mika juga untuk bangkit menjadi satu hakim. Apa yang dikerjakan Mika dan mereka juga melakukannya, dan melakukannya lebih hebat lagi, merebut tempat, merebut tanah, merebut orang, dan juga kita melihat anak muda itu ada bagaimana akhir hidupnya, dan mereka mendapatkan tanah dan membangun patung-patung. Apakah orang Lewi itu menjadi bapak, menjadi imam bagi mereka? Dan suku Dan pergi lagi mencari orang dan mendapatkan Jonathan menjadi imam orang suku Dan juga tidak menempati perjanjian dan tidak sama dengan kata-katanya. Dan dulu emang begitu. Dan di dalam imam ini apa yang dikerjakannya sangatlah tidak baik, dan juga akhir hidupnya tidak baik. Dan sampai penduduk itu diangkut sebagai orang buangan, dan tempat itu menjadi tempat diangkut. Demikianlah mereka mendapatkan di mereka patung-patung yang telah dibuat Mika itu. Patung itu ada di sana selama rumah Allah ada di Shilo. Ya tempat, maksudnya itu tempat itu bukan baik. Bukan Mika dan orang muda itu di sini baik, bukan artinya akhir hidupnya tidak baik. Sampai waktu penduduk itu diangkut sebagai orang buangan. Dan kita melihat suku Dan mendapatkan tanah itu, dan orang muda itu tidak kelihatan. Karena orang Manasye ada di sini berubah. Manasye. Kenapa masih ada Manasye? Kenapa terus di Manasye dan juga di sini ditulis sama dua penduduk diangkut buangan, karena dua raja ini suku Manasye, suku Efraim. Sebenarnya ada masalah. Itu suku yang di dalam barat ada masalah. Sini membangun berhala. Bukannya hanya di Bethlehem membuat berhala, dan juga di Sebedan di tempat Lais juga membangun patung tuangan. Itu satu bagian selatan Israel terus menyembah berhala. Di hakim-hakim mencatat. Dan tempat ini menjadi pembuangan, merebut punya orang, ya, dan akhirnya juga direbut. Firman Tuhan pasti akan terjadi. Dia berkata dengan dua raja ini, orang Lewi, orang imam. Tak ya kamu ikut siapa? Mengikuti orang di Bethlehem. Shilo ada di Efraim. Apa yang ikuti Efraim? Sampai di Lais, tempat Dan ini menyembah berhala dan mengikuti Yerobeam. Orang Yerobeam ada juga orang Efraim juga begini, dan membangun berhala. Di sini di orang Efraim itu di pertama kali orang Israel itu patung berhalanya ada di sini. Di bahasa Israel di dalam kambing kerbau emas itu di dalam
padang gurun dimusnahkan. Tapi si Yerubbabel ini di sini berkat di salon ini demi untuk sendiri, demi untuk perekonomian, karena kebaikan sendiri, supaya sendiri baik, maka membuat dua berhala ini. Dalam bahasa Israel, kamu ikut siapa? Orang Lewi sudah mengikut bagaimana akhir hidupnya. Di tempat ini membuat berharap apakah ada akhir hidupnya, tidak ada. Akhir hidupnya tidak baik. Dan dua raja ini, orang Lewi, rakyat kamu mesti pergi kemana? Seperti sekarang kita ini dalam keadaan ini, saudara-saudara semua, di dalam dunia ini sangat kacau balau. Semua pun di mana ada masalah. Dan biarpun beda dengan kamu milih siapa? Kamu kemana? Tempat yang kamu pergi, apakah yang Tuhan berikan padamu? Seperti 5 orang ini pergi tanya pada berhala. Apakah sekarang kami benar-benar menanya pada Tuhan? Apakah pergi menanya sama berhala? Tuhan berikan pada kamu di mana? Kenapa kamu tidak bertempat di sini? Karena kamu tidak mendapatkan, kamu mesti dengan kuat. Kamu berjari Tuhan, kamu akan mendapatkannya. Jika kamu ingin mendapatkan bukan Tuhan yang berikan padamu, akhirnya bagaimana? Pasti diangkut dalam diangkut sebagai orang buangan. Pasti akan akhir hidupnya tidak baik. Saudara-saudara semua, bagaimana kita mengambil keputusan? Kita jangan jatuh dalam waktu tidak ada zaman, tidak ada raja. Tuhan adalah raja kita. Kita mesti mengikutinya. Kita mesti dengan percaya diri mengikutinya. Mohon Tuhan membantu kita. Kita mengikuti Tuhan dan kita dah puji Tuhan. Ya, sampai selama-lamanya.
awesome God, He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. 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 Lord, I worship you. I worship you. Lord, I worship you. Tuhan, kami memuji-Mu. Memberi kami satu hati yang memuji-Mu. Tuhan, kami memuji di hadapan-Mu. Engkau yang pantas kami puji. Engkau Tuhan yang suci. Tuhan, dengan beri kami hati yang benar-benar memuji-Mu. Waktu kita di dalam rumah, waktu kita di tempat sini, kita angkat tangan kita memuji Tuhan ini. Tuhan, kami memuji-Mu. Tuhan, kami memuji-Mu. Tuhan, hati kami tertuju padamu. Karena Engkau kami cari seumur hidup kami. Seumur hidup kami mencari. Kami dengan seumur hidup kami melayani-Mu. Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang benar. Di bangsa Israel, zaman itu bangsa Israel tidak ada raja. Saudara-saudara kita semua, kita berpikir hati kita di mana? Apakah kita menganggap Tuhan adalah Tuhan? Apakah kita menganggap Yesus adalah Raja? Apakah kita benar-benar merasa Dia adalah Raja kita, adalah Tuhan kita? Apakah kita tetap mengikuti keinginan hati kita, keinginan kita sendiri? Tuhan yang pantas kita puji. Tuhan, Engkau adalah tidak. Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang baik.
Tuhan, kami memuji-Mu. Tuhan, Engkau mengendalikan di setiap saudara-saudari semua di dalam keluarga kami, di dalam kota kami, di dalam negara kami, mengendalikan semua, mengendalikan sebagai Raja. Engkau adalah Tuhan satu-satunya. Saudara-saudara semua, kita masuk di dalam roh. Dan sekali lagi, supaya Tuhan duduk di dalam tata dalam hati kita. Sekali lagi, di dalam hati kita, di dalam hati kita duduk sebagai tata di hati kita. Sekali lagi, mengerti. Karena Tuhan adalah Tuhan satu-satunya. Tuhan yang satu-satunya. Kehidupan kita, pelayanan kita, setiap hari, apakah kita menganggap Dia sebagai Tuhan? Tuhan, kami berterima kasih padamu. Roh Kudus, kami mengundang-Mu. Engkau di tengah-tengah kami. Sekali lagi berkata dengan kami, dan sekali lagi berkata dengan kami. Supaya kehidupan kami ada Tuhan, ada kehidupan yang ada Tuhan, supaya pelayanan kami ada Tuhan. Tuhan, kami berterima kasih padamu. Tuhan, kami datang di hadapan-Mu, memohon Tuhan di saat ini yang menyinari setiap hati kami. Tuhan, apakah kami menganggap Engkau sebagai Raja kami? Hati kami ada merasa keadaan kami itu tidak cukup. Apa yang kami butuhkan tidak cukup. Jika kami tidak cukup, kami mesti pergi merebut di dalam, walaupun dalam pelayanan kami, dalam keadaan setempat. Kami merasa kami merabut semuanya. Kami bisa melakukan sesuatu untuk Tuhan di dalam satu rumpun dan sampai itu dalam pelayanan kami. Kami melakukan ini, kami diberkati. Tuhan, mohon sekali lagi dari setiap saudara-saudari dalam ini, dan setiap staf di gereja berbicara dengan kami. Kami tidak menganggap Engkau sebagai Raja, sebagai tata hati kami diserahkan padamu. Kami merasa semua harta dan benda lebih penting, dan pujian lebih penting, dan kedudukan lebih penting, dan pujian orang lebih penting. Tuhan, mohon Engkau ampuni kami. Sekali lagi, Roh mengurapi kami. Hati kami, tata hati ini kami serahkan padamu. Hanya berikan padamu untuk diduduk. Saya mengundang setiap staf imam orang Lewi bersama berlutut. Kita mengaku kita sedikit percaya. Kita tidak percaya kalau Tuhan akan memberkati. Kita kadang merasa kita tidak cukup. Kita tidak cukup harta. Kita tidak cukup. Kita tidak cukup. Kita tidak cukup berkat. Tidak punya karunia. Tidak cukup. Tidak cukup semua harta.
Dan Tuhan sekali lagi memberitahu kami, walaupun kami sekarang ada di dalam bait-Mu, menjadi imam, menjadi orang Lewi, melayani Tuhan. Tapi walaupun kita di dalam rumah Tuhan, kita merasa saya ingin lebih banyak lagi, saya ingin lebih banyak lagi, saya ingin lebih banyak lagi. Bukannya kebersamaan Tuhan, tapi ingin semua kebutuhan, ingin lebih banyak lagi berkat. Karena kita tidak percaya pada Tuhan. Tuhan ampuni kami, karena saat kami sering mengikuti dengan cara kami pergi mencari, mengambil, menuntut. Dan merasa saya ada ini, saya baru bisa melayani. Tuhan, Engkau ampuni kami. Saudara-saudari yang di dalam perusahaan ini adalah salah satu ingin menjara lebih banyak lagi, menjadi tempat samping orang ini punya orang di bagian lain. Mereka ada, saya saja ingin ada, dan kebutuhan. Perusahaan berikan saya lebih baik, lebih banyak lagi. Tuhan, Engkau ampuni. Tuhan, Engkau ampuni kami. Juga mewakili orang Hong Kong di hadapan Tuhan mengaku dosa dengan hati atau hati yang tidak ingin, rasa yang tidak ingin kalah, dan hati yang selalu ingin lebih kuat, terus mencari dan akan mesti lebih banyak. Jadi mesti dalam keadaan sekarang ini, dan sekarang seperti ini, dalam keadaan ini, di dalam wabah penyakit ini, kita bagaimana? Dan dalam keadaan ini kita mesti mencari uang, laba lebih banyak. Itu perasaan yang ingin merampas. Tuhan, kami di hadapan-Mu, ampuni kami, ampuni kami, ampuni yang di dalam kami tidak bukannya milik-Mu. Dunia merampas dengan perasaan ini, merampas lebih banyak, lebih kehilangan lebih banyak, lebih merampas, lebih ingin kaya tambah miskin. Tuhan, Engkau ampuni kami di dalam saat ini, dalam kembali ini, dan selalu berputar, selalu ingin lebih banyak lagi, lebih banyak lagi, lebih banyak lagi, tidak terkendali. Tuhan, kami di hadapan-Mu, kami ini awal mula kembali, permulaan awal kembali padamu. Kami tidak menjadi generasi yang merampas. Kita tidak ingin menjadi masuk generasi yang menjadi merampas, mencari untuk merampas, berharap kami merampas, merasa itu ada berkat, merampas sampai suatu tempat, merampas suatu status imam, merampas tempat, harta, kota.
Tuhan kami, Engkau berbicara kepada generasi ini. Kita tidak ingin menjadi generasi yang merampas. Tuhan kami bukan hadapanmu menjadi kembali menjadi Engkau ada Tuhan kami. Jadi kita di sini untuk berdoa bagi Hong Kong. Kita berdoa bagi Hong Kong. Orang Hong Kong demi merampas tanah. Orang Hong Kong demi merampas rumah. Orang Hong Kong senang. Kita masuk di dalam roh berdoa. Ampuni kami. Dan juga mengundang yang lahir di dalam yang lahir di Cina dan dia berdoa bagi Cina, yang lahir dari Taiwan dan berdoa buat Taiwan. Ada satu hati yang ingin berebut setiap kota, setiap negara, setiap suku. Kita bagi kita sendiri. Jadi kita juga ada punya rasa atau hati yang ingin merebut. Jadi kekuatan, lebih kuat. Kita ada sedikit ada kekuatan, kita akan pergi merebut. Sekiranya ada kekuatan, kita akan menjara untuk menekan. Kita punya suatu kekuatan dikit, kita pergi merampas. Ini semua bukan datang dari Tuhan. Ini ada di dunia. Dunia ini kita ingin semua. Ampuni kami mewakili kota kita, mewakili suku kita. Satu mewakili kota kita sendiri. Kita di hadapan Tuhan. Tuhan ampuni kami. Ampuni kami. Ampuni kami. Sampai itu berharap juga kita juga ingin pergi merampas. Menjadi milik dunia juga sebagai berharap kita juga ingin mau. Ampuni kami. Ampuni kami. Supaya negara kita tuh penuh dengan berharap. Dengan negara kita penuh dengan berharap. Kini tempat yang menjadi milik Tuhan dibuat, dikotorin, ditekan sama dari berharap, dengan kekuatan berharap masuk. Tuhan, Engkau ampuni kami karena kami berebut sebagai menjadi tempat kami itu menjadi dikotor. Tempat kami tanahnya Tuhan tuh, rumah Tuhan dikotor, ditambah jadi banyak macam-macam. Tuhan kami juga berdoa buat gereja kita. Gereja kita tidak ada hati yang merebut. Rumahnya Tuhan tidak ada yang merebut. Hati yang merebut gereja kita. Kita tidak akan digabung dengan keadaan dunia. Rumahnya Tuhan tidak. Keadaan dunia ini ditaruh di dunia, pasar dunia menjadi rumahnya Tuhan. Kami tidak ingin yang keadaan dunia ini di semua yang milik berhala itu dipindah ke rumah Tuhan. Tuhan kami memohon padamu, lindungi rumahmu. Kuasa berhala kita tidak ingin masuk di dalam hati kami, tidak boleh masuk dalam gereja kita. Bisa saya melihat orang dan lais ya, itu mereka hidup dengan tentram, aman dan pergi berebutnya. Yaitu aman dan tentram ada kebersamaanmu Tuhan di dalam tatamu. Di tempat ini ada aman, tentram. Engkau tinggal di dalam gereja, Engkau tinggal di dalam hati kami. Bisa kita memuji Tuhan, kita bangkit berdiri dan kita sekali lagi memuji. Kita memberikan satu tatanya Tuhan di dalam hati kita. Dengar
pujian kita sebagai Tuhan di dalam tengah-tengah kita. 主啊，你嘅寶座喺我哋嘅當中。Tuhan tatamu di tengah-tengah kami. Saudara-saudara semua, 係咪可以安於神所俾你嘅一切？ apakah kita bisa tetap seperti Tuhan yang sudah berikan pada kita? Tuhan yang berikan pada kita sebagai kita puas, bukannya melalui mata kita terus melihat dan terus pergi merebut. Kita tuh satu di dalam Tuhan, di dalam yang kita berikan pada kita. Kita puas dengan Tuhan yang berikan pada kita. Seperti keadaan tempat ini, keadaan ini, situasi ini, dan Tuhan berikan tempat yang berikan padamu. Dan kita juga memuliakan Tuhan supaya Tuhan kita puas dan sebagai Tuhan tempat kita aman, kita masuk ke dalam roh. Engkau jamah hatimu, berharap Tuhan dan berkata pada hatimu sebagai Tuhan menjadi puas, sebagai Tuhan menjadi damai. Hatiku pelan-pelan mencari memuliakan Tuhan. Tuhan ada Tuhan baik. Menjadi miliknya yang baik itu semuanya diberikan pada kita. Hatiku, engkau masih percaya Tuhan tidak ada satu yang tidak baik tidak berikan pada kita. Kita percaya padanya, kita mengikutinya. Hatiku tidak boleh mengikuti pikiran dunia ini. Jangan melihat orang bagaimana dan kita bagaimana. Kita tidak boleh dengan membabi buta mengikuti dunia dan mengikuti orang. Kita mesti melalui Roh Kudus menerima kepercayaan. Kita pasti akan dari damai. Dia ada di tempat tinggal. Karena Tuhan ada tempat perlindungan kita, adalah harta kita. Karena kebaikan kita bukan dari yang lain. Aku dalam nama Tuhan Yesus berkati setiap saudara di semua, supaya mata kita terus selalu tertuju pada Tuhan. Bukannya dengan kekuatan kita atau merebus semua apa yang kita keuntungan kita sendiri. Kita mesti bertanggung jawab pada Tuhan. Dan kita terhadap Tuhan, di hadapan Tuhan, jadi benar adil dengan caranya Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Dalam Tuhan Yesus berkatimu, mendengar berdamai besar. Amin. Terima kasih Tuhan, kita sampai di sini.